Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu laporan pemrograman berorientasi objek. Next. Di sini anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130, lalu yang kedua ada Muhammad Faiz Hisyam dengan 3 NIM terakhir 133, lalu yang ketiga ada Kenesti dengan 3 NIM terakhir 135, lalu yang terakhir saya sendiri Neviti Elmaira dengan 3 NIM terakhir 138. Next. Proposal ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi pengiriman paket berbasis pendekatan berorientasi objek atau PBO untuk mengatasi tantangan dalam industri pengiriman. Aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan inovasi. Konsep dari PBO itu sendiri seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme akan digunakan dan aplikasi ini akan memungkinkan user atau pengguna untuk mengelola pesanan, memilih metode pengiriman, melacak status pengiriman, dan menghitung dari biaya pengiriman. Integrasi dengan jasa pengiriman, notifikasi, real-time, pusat layanan pelanggan, keamanan data, dan analitik akan menjadi fitur utama. Proposal ini mencakup langkah-langkah perencanaan, yaitu pengembangan, implementasi, serta metode pengujian dan evaluasi. Kami kelompok 3 berharap bisa mendapatkan dukungan untuk melanjutkan ke tahap pengembangan aplikasi ini. Next. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Pengembangan aplikasi pengiriman barang dihadapi oleh beberapa masalah yang signifikan. Yang pertama ada kompleksitas integrasi dengan berbagai jasa pengiriman, sistem stok, dan metode pembayaran. Hal itu dapat menghambat efisiensi dan kinerja dari aplikasi. Keamanan data juga menjadi masalah utama dengan resiko pelanggaran data dan penipuan yang harus diatasi secara serius. Selain itu, kualitas layanan pengiriman seperti ketepatan waktu dan perlindungan barang selama pengiriman dapat menjadi masalah yang mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Dan biaya pengiriman yang tinggi seringkali menjadi hambatan, terutama bagi konsumen dan bisnis yang kecil yang mencari opsi yang terjangkau. Next. Lalu tujuan dari penelitian ini mengenai aplikasi pengiriman barang dapat dilakukan dengan sejumlah tujuan kunci yang penting di dalam perkembangan dan pengelolaan layanan pengiriman. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan fokus pada penyempurnaan proses logistik, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan dari produktivitas yang pada akhirnya berkontribusi pada manfaat ekonomi bagi perusahaan dan pengguna atau user. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan mengurangi keterlambatan pengiriman, meningkatkan kualitas layanan, dan mengoptimalkan metode pengiriman. Keamanan data juga merupakan prioritas yang mensyaratkan penelitian untuk mengatasi risiko dari pelanggaran data dan penipuan. Next. Di sini teknik dari pengumpulan data. Yang pertama ada teknik kuesioner atau survei, lalu yang kedua ada teknik observasi, lalu yang ketiga ada teknik wawancara, lalu yang keempat ada analisis data historis, yang kelima ada teknik analisis digital, lalu yang keenam ada uji coba lapangan. Next. Nah, di sini ada penerapan dari diagram use case. Diagram use case ini bisa dilihat ya teman-teman di sini bahwa menunjukkan diagram tersebut terdapat 3 aktor, yang mana ada user, kurir, dan admin. Fitur yang ada pada aplikasi user
PPT-nya bisa ditampilkan lagi. Izin melanjutkan, mohon maaf karena tadi ada terkendala jaringan. Di sini yang pertama ada penerapan dari diagram use case. Di sini menunjukkan bahwa terdapat 3 aktor pada sistem, yaitu yang pertama ada user, lalu yang kedua ada kurir, dan yang ketiga adalah admin. Fitur yang ada pada aplikasi user adalah kelola data akun, kirim barang, cek tarif, dan cek resi. Fitur yang ada pada aplikasi kurir adalah kelola data akun, dan fitur admin adalah kelola data akun, kelola data pesanan, detail barang, dan daftar dari kantor agen. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Yang kedua ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan penggambaran kelas-kelas yang ada, yang mana pada masing-masing kelas memiliki atribut dan metode. Berikut merupakan kelas diagram dari sistem yang akan dibuat, yaitu ada user, ada kantor agen, kurir, pesanan, detail barang, dan admin. Next. Yang ketiga ada activity kelola data pesanan customer. Di sini menjelaskan aktivitas user dalam mengirim barang. Sebelum mengirim, user harus melalui tahapan login ke sistem yang sudah disediakan. Langkah selanjutnya dengan memasukkan data informasi barang yang akan dikirim. Next. Lalu yang kelima ada activity kelola data pesanan kurir, yaitu menjelaskan aktivitas kurir dalam mengambil barang pada customer, kemudian kurir memasukkan data-data barang, sistem, dan mengirimkan barang yang tersedia. Setelah sistem menampilkan data pesanan, dan kurir dapat memilih daftar pesanan, sedangkan kirim pesan kurir harus menginputkan alamat tujuan dan nomor resi. Next. Lalu yang terakhir ada activity kelola data pesanan administrator, yaitu menunjukkan aktivitas admin dalam mengakses dan mengelola data pesanan, dilanjutkan dengan menghapus data pesanan. Next. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, aktiviti kelola data kurir oleh administrator. Ini menunjukkan aktivitas admin dalam mengakses dan mengelola data kurir, dilanjutkan dengan mengedit dan menghapus data kurir. Next. Kemudian sequence data kelola data pesanan oleh user. Di sini user dapat mengirimkan barang dengan memilih menu kirim barang dan memasukkan data-data alamat dan berat barang, kemudian menekan tombol kirim. Di sini di menu user dapat memasukkan alamat dan berat barang di menu view. Setelah ditekan tombol kirim, kemudian mengirim data ke menu controller, kemudian data diterima di DP deliver, kemudian ketika data sudah sukses akan menampilkan data sukses dan nomor resi. Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya konsep utama OOP dalam aplikasi. Yang pertama, kelas dan objek. Konsep tersebut akan mendefinisikan kelas-kelas yang sesuai untuk objek-objek di dalam proyek ini. Yang kedua, enkapsulasi untuk memastikan keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah.
Proyek ini akan menggunakan tingkat akses privat dan protected untuk data dalam kelas-kelas proyek. Yang ketiga, pewarisan atau inheritance. Jika ada sifat-sifat umum di antara objek-objek dalam aplikasi, kita bisa menggunakan pewarisan untuk membuat hierarki kelas dan berbagai sifat-sifat tersebut di antara kelas-kelas. Yang keempat ada polimorfisme. Di sini konsep ini untuk mengimplementasikan metode-metode yang dapat diakses dengan cara yang seragam. Sebagai contohnya, kita dapat mengimplementasikan metode display info yang dapat menampilkan informasi dari berbagai jenis objek dengan cara yang sama. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dan GUI aplikasi Pakgo. Izinkan saya share screen. Nah, ini adalah program dari aplikasi kita yaitu Pakgo. Di sini mulai dari ini sampai ini yaitu import pack. Di sini tuh adalah untuk mengembangkan aplikasi GUI Java. Paket-paket ini mencakup komponen swing, manajemen database dan beberapa paket lainnya. Kemudian di sini ada JFrame. Nah, JFrame di sini gunanya yaitu konfigurasi frame utama seperti judul, ukuran, dan perilaku penutupan. Terus habis itu ada admin panel. Nah, ini admin panel di sini gunanya yaitu mengatur konfigurasi frame utama seperti judul, ukuran, dan perilaku penutupan. Nah, kemudian ada sender panel. Di sini sender panel gunanya yaitu panel pengirim berisi komponen input untuk mengisi informasi pengiriman seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Panel ini awalnya tersembunyi dan hanya muncul setelah admin berhasil login. Nah, setelah itu show table button. Show that Nah, di sini gunanya login button yaitu ketika aplikasi memeriksa username dan password yang benar, maka aplikasi akan login. Nah, jika ininya tidak benar, kita waktu masukkan username sama passwordnya, maka akan ada tulisan login failed, try again. Nah, terus gunanya Sumbit di sini yaitu untuk data pengirim dimasukkan ke dalam database, pesan konfirmasi ditampilkan dan isian input. Setelah itu di sini ada koneksi database. Gunanya koneksi database yaitu untuk mengelola koneksi ke database PostgreSQL. Nah, jika koneksi berhasil, metode ini mengembalikan objek connection. Jika gagal, mengembalikan nol. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi kelompok kita. Yang pertama, ini ada tulisan admin Pakgo, terus ada username, password. Di sini kita akan memasukkan password username-nya yaitu admin Pakgo. Untuk passwordnya sendiri kita di sini memakai 1 2 3 4, kemudian login. Nah, dan muncul di sini nanti ada tulisan nama, alamat, nomor HP, jenis barang, berat, biaya yang tadi di center panel. Nah, kalau untuk menekan show table ini akan terhubung sama yang ada di PostgreSQL. Coba kita inputkan dulu pertama
ini namanya, terus alamatnya, terus habis itu untuk nomor HP-nya, setelah itu jenis barangnya. Nah, untuk beratnya kita pakai per kilo, untuk biayanya asalnya dari tujuannya ke. Nah, di sini kita akan mensubmit ini. Nah, kalau udah ada pesan seperti ini, maka ini udah dapat diinputkan masuk ke PostgreSQL. Nah, kita tekan OK. Nah, ini ada tulisan shipment data successfully. Sini kita akan melihat ke database-nya PostgreSQL. Di sini kita masuk SQL dulu mencari datanya. Nah, ini ada Pak Go, kita buka tables. Nah, ini namanya akan masuk di sini. Ini Intan Bekasi, ini nomor HP-nya, ini jenis barangnya, beratnya, terus biaya kotanya. Jadi aplikasi pengiriman barang ini adalah alat sederhana yang memfasilitasi pencatatan pengiriman barang. Aplikasi ini memiliki panel admin untuk login dan panel pengiriman barang dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis GUI berbasis Java Swing. Pengguna dapat menginputkan detail pengiriman seperti nama, alamat, nomor HP, jenis barang, berat, biaya, asal, dan tujuan pengiriman. Aplikasi ini cocok untuk kurir atau petugas logistik yang membutuhkan solusi pengelolaan pengiriman yang sederhana. Dengan penggunaan cart layout, aplikasi ini mengelola transisi antara panel admin dan pengiriman. Sementara latar belakang gambar memberikan elemen estetika visual. Meskipun aplikasi ini sederhana, ada potensi untuk ditingkatkan dengan fitur seperti penyimpanan data, pengiriman ke dalam database, atau integrasi dengan sistem manajemen pengiriman yang lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.